Sekolah Dasar Negeri Bulukerto II, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan mendukung secara penuh pelaksanaan kurikulum merdeka di seluruh Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adaptif, relevan, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dia Puspitasari, guru di SDN Bulukerto II, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Melihat kondisi menurunnya minat belajar peserta didik, membuat saya berpikir bagaimana membuat pembelajaran lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Akhirnya, saya membuat inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dengan beragam aktivitas belajar peserta didik. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Hewan yang ada di sekitar Setelah berdoa bersama dan melakukan absensi, guru memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan esensial sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Ada ayam, ada kambing, itu ada siklusnya. Jadi pertama kali itu apa sih? Kalau ayam berarti jadi apa dulu? Telur. Setelah telur menjadi apa? Menetas kan? Menetas jadi anak ayam. Setelah itu jadi apa? Jadi ayam dewasa. Pada tahap perencanaan, saya melakukan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Kita lihat. Pertama, peserta didik. Setelah mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dengan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai kebutuhannya. Menjadi menetas, jadi anak ayam dan ayam dewasa. Yang kedua, tujuan Selanjutnya, mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok, sesuai dengan materi atau proyek yang akan diberikan. Pengelompokan fleksibel ini memungkinkan peserta didik belajar dari satu sama lain antar sesama peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, peserta didik akan menggunakan sumber belajar digital untuk menggali informasi tentang materi pembelajaran, yaitu siklus hidup hewan. Hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lain. Ini lepas. Kalian sudah belajar tentang siklus hidup hewan. Kalau kelompok Mesya tadi belajar tentang siklus apa? Kata. Kelompok Rani? Kupu-kupu. Kelompoknya Dara? Capung. Berikutnya akan memberikan gambar-gambar. Masing-masing anak menggambar satu siklus. Jadi kelompoknya kan ada 4 anggota. Jadi ada 4 siklus hewan. Bisa menggambar capung, ayam, terus burung atau ikan. Jadi dalam satu kelompok tidak boleh sama.
diferensiasi proses, setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk memilih media maupun tugas yang akan digunakan atau dikerjakan. Ada yang berbentuk berputar, kemudian ada yang seperti layang beber, jadi lebih panjang. Masing-masing kelompok boleh maju satu-satu. Setiap kelompok saling berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaikan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Sekolah kami adalah sekolah inklusi dengan jumlah anak berkebutuhan khusus 11 peserta didik. Pada kelas saya, terdapat satu peserta didik berkebutuhan khusus yang dalam pembelajarannya memerlukan pendampingan khusus. Untuk pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oh, ini gambar ulat. Sudah selesai? Ada yang berani maju pertama? Pada diferensiasi produk, peserta didik mempresentasikan atau menjelaskan produk atau karya yang dihasilkan bersama anggota kelompok di depan kelas. Sedangkan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Selama pembelajaran berlangsung, saya melakukan asesmen formatif baik di awal maupun pada saat proses pembelajaran dengan mengamati setiap peserta didik untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing peserta didik. Pemberian pemantapan materi perlu dilakukan agar peserta didik lebih memahami materi yang dipelajari, yaitu dengan menjelaskan poin-poin penting pada materi pembelajaran. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah gunung. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Saya juga memberikan refleksi pembelajaran pada peserta didik dengan pemberian pertanyaan lembar asesmen untuk mengetahui seberapa paham peserta didik dalam menerima pembelajaran hari ini. Selain itu, peserta didik mengungkapkan perasaan mereka dengan menuliskan atau menggambarkan emotikon pada selembar kertas kecil yang ditempelkan pada papan pajangan. Dari sinilah pendidik dapat memahami bagaimana pembelajaran yang disajikan, apakah memiliki kesan lebih pada peserta didik, dan apakah mereka merasa nyaman dengan model pembelajaran saat ini. Kegiatan refleksi atau kegiatan umpan balik pada pembelajaran ini bertujuan untuk memahami respon peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Selain itu, juga memahami kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan memberikan soal evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri. Soal evaluasi saya buat dalam bentuk TTS atau teka-teki silang dengan menggunakan puzzle maker. Tujuan asesmen sumatif ini untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena banyak sumber belajar yang dapat digunakan, yaitu media cetak, media digital, media elektronik, maupun lingkungan sekitar peserta didik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mesya.